Setelah mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya, Siddhartha Gautama, yang kini dikenal sebagai Buddha, memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya, Kapilavastu. Ia tidak kembali sebagai raja, melainkan sebagai guru dan pembimbing, dengan tujuan untuk mengajarkan Dharma, jalan pembebasan dari penderitaan. Sesampainya di istana, Buddha pertama-tama bertemu dengan Rahula, anaknya yang masih kecil. Tatapan lembut Buddha menenangkan hati Rahula, yang merasa rindu dan kagum sekaligus. Dengan kelembutan seorang ayah dan kebijaksanaan seorang guru, Buddha mulai mengajarkan nilai moral, disiplin, dan perhatian terhadap pikiran dan tindakan. Rahula mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. Ia belajar arti kesabaran, kejujuran, dan kebaikan hati. Ia memahami bahwa keinginan yang tidak terkendali dapat membawa penderitaan, dan bahwa kesadaran terhadap diri sendiri adalah jalan menuju kebijaksanaan. Terinspirasi oleh ajaran ayahnya, Rahula memutuskan untuk menempuh jalan spiritual sebagai novice monk, Samanera, meninggalkan sebagian kebiasaan duniawinya untuk belajar disiplin dan kebijaksanaan. Tak lama kemudian, Yasodhara, istrinya, datang untuk bertemu Buddha. Pertemuan itu dipenuhi rasa hormat dan kasih sayang, namun berbeda dari masa lalu mereka sebagai pasangan suami istri. Mendengar ajaran Dharma langsung dari suaminya, Yasodhara menyadari panggilan spiritual yang lebih tinggi. Hatinya terbuka, dan ia memutuskan untuk menjadi bhikkhuni, mengikuti langkah Buddha dalam kehidupan suci. Hubungan mereka kini bersifat spiritual, saling menguatkan dalam latihan dan kesadaran batin. Kemudian, Buddha bertemu dengan ayahnya, Raja Sudodana. Sang raja, yang dulu berat melepas putranya meninggalkan istana, kini mendengarkan ajaran Buddha dengan hati terbuka. Ia menyadari bahwa tujuan putranya bukanlah kekuasaan atau kemewahan, tetapi pembebasan dari penderitaan bagi semua makhluk. Menjelang akhir hidupnya, Raja Sudodana menjadi bhikkhu senior, menapaki jalan spiritual yang sama dengan Buddha. Reuni ini menunjukkan bahwa ikatan keluarga dan spiritualitas dapat selaras. Rahula, Yasodhara, dan Raja Sudodana masing-masing menempuh jalannya sendiri, namun tetap terhubung oleh cinta dan kebijaksanaan. Rahula tumbuh menjadi bhikkhu yang disiplin. Yasodhara menjalani kehidupan bhikkhuni dengan kesadaran penuh. Dan Raja Sudodana mengakhiri hidupnya dalam pemahaman mendalam tentang Dharma. Pertemuan ini bukan sekadar reuni keluarga biasa, tetapi momen transformasi spiritual. Buddha menunjukkan bahwa kasih sayang sejati bukan menahan orang lain dalam keterikatan duniawi, melainkan memberi mereka kesempatan untuk menemukan jalan yang benar dan membebaskan diri dari penderitaan. Cerita ini juga menegaskan bahwa Dharma bersifat universal. Meski seseorang memiliki kedudukan sosial tinggi atau ikatan keluarga yang kuat, semua orang dapat menerima ajaran jika hatinya terbuka. Reuni keluarga Buddha menjadi contoh bagaimana cinta, kebijaksanaan, dan disiplin dapat berpadu untuk menciptakan keharmonisan antara ikatan darah dan jalan spiritual. Di akhir pertemuan, Buddha melanjutkan perjalanan mengajarkan Dharma ke berbagai wilayah. Rahula tetap belajar dan berkembang sebagai bhikkhu. Yasodhara menjalani kehidupan bhikkhuni dengan penuh kesadaran. Dan Raja Sudodana berlatih sebagai bhikkhu senior hingga akhir hayatnya. Masing-masing menempuh jalan mereka sendiri, namun tetap terhubung oleh cinta dan pemahaman Dharma. Dengan demikian, kisah reuni Sang Buddha dengan Yasodhara, Rahula, dan Raja Sudodana bukan hanya sejarah, tetapi juga pelajaran hidup, bahwa ikatan spiritual bisa lebih kuat daripada ikatan darah, dan bahwa pencapaian kebijaksanaan serta kasih sayang sejati dapat selaras dengan keluarga. Ia mengajarkan bahwa setiap makhluk memiliki kesempatan untuk menemukan pembebasan
tanpa memandang status sosial atau kedekatan darah, selama hati terbuka untuk Dharma.